Demikianlah sifat orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bahwa perkataannya sebenarnya tidak perlu didengar, karena apa yang dia ungkapkan itu adalah bohong, tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Dia berkata, kalau kembalikan ke dunia, akan beramal soleh. Padahal kenyataannya, ketika dunia sudah diberi kesempatan, ternyata yang dia lakukan justru sebaliknya. Wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzah, pembatas, sampai hari dibangkitkan dari alam kubur. Jadi manusia itu setelah kematian, dia berada di satu alam. Yang alam itu antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi orang yang sudah mati tidak bisa ke dunia lagi, karena dia sibuk di alam barzah itu. Dan orang-orang yang kafir itu dia disiksa di alam barzah itu. Tidak bisa dia kembali lagi ke dunia. Ini mungkin yang tidak ketahui oleh banyak orang. Mereka menganggap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Quran, di mana saja Anda berada, sampailah kita pada belajar tentang surat Al-Mu'minun bagian ke-12. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang hitopnya sebenarnya kepada orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, tetapi dengan bahasa umum. Artinya bisa juga kepada setiap orang. Dan di sini juga dibahas tentang alam barzah. Banyak orang yang menganggap bahwa setelah kematian itu sudah selesai. Bahkan tidak ada perbedaan kadang-kadang antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Dianggapnya orang yang tidak beriman juga masuk ke surga. Jadi surga itu sebagai sesuatu yang dianggap milik semua orang. Padahal sebenarnya tidak demikian. Atau ada yang berkeyakinan ada hantu yang bergentayangan bahwa ruh itu bisa berada masuk ke alam dunia. Padahal manusia setelah mati itu berada di alam barzah. Dia tidak berada di alam dunia, juga tidak berada di alam akhirat. Ini tergambar dalam bagian A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga ketika orang-orang yang tidak beriman itu datang, sehingga ketika datang kepada mereka maut, sakaratul maut, mereka berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Jadi penyesalan itu terjadi setelah orang-orang meninggal, mau mati. Dia ingin dikembalikan. Dia menyesal bahwa apa yang dilakukannya itu ternyata tidak maksimal. Banyak hal yang ingin dia lakukan, tapi ternyata tidak dia lakukan. Sehingga seharusnya ketika di dunia ini, mumpung kita masih hidup, jadikan ini kesempatan untuk beramal soleh. Lali amalu soleh bima taroktu, agar aku bisa beramal soleh dan itu menjadi peninggalan bagi. Jadi dia menyesal, kenapa tidak beramal soleh dari dulu? Ternyata sekarang dibutuhkan tuh amal soleh. Tapi ini sudah terlambat. Kala innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali jangan dikembali, karena itu hanya perkataan saja yang tidak akan menjadi bukti. Demikianlah sifat orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bahwa perkataannya sebenarnya tidak perlu didengar, karena apa yang dia ungkapkan itu adalah bohong, tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Dia berkata, kalau kembalikan ke dunia, akan beramal soleh. Padahal kenyataannya ketika dunia sudah diberi kesempatan, ternyata yang dia lakukan justru sebaliknya. Wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzah, pembatas, sampai hari dibangkitkan dari alam kubur. Jadi manusia itu setelah kematian, dia berada di satu alam. Yang alam itu antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi orang yang sudah mati tidak bisa ke dunia lagi, karena dia sibuk di alam barzah itu. Dan orang-orang yang kafir itu dia disiksa di alam barzah itu. Tidak bisa dia kembali lagi ke dunia. Ini mungkin yang tidak ketahui oleh banyak orang. Mereka menganggap bahwa semua manusia itu rest in peace, istirahat dengan tenang. Belum tentu, bahwa di alam barzah itu bermacam-macam. Dia menunggu sampai terjadinya hari kiamat, sampai manusia musnah semua, kemudian dibangkitkan lagi di hari kiamat nanti. Inilah perjalanan jiwa manusia menurut Al-Quran, The Journal of Soul. Bahwa jiwa manusia itu sebenarnya tidak mati. Mungkin tubuhnya hancur, tapi jiwa manusia setelah mati itu pindah alam. Dia berada di alam barzah. Wa idza nufiha fis suri fala ansaba bainahum wa la yatasaalun. Dan ketika ditiup sangkakala, maka tidak ada lagi persaudaraan di antara mereka. Dan mereka tidak bisa bertanya-tanya. Jadi manusia itu setelah di alam barzah, terjadilah kiamat, hancur alam semesta semua, diciptakanlah alam yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia dibangkitkan lagi dari alam kubur. Dan pada saat itu, setiap manusia sibuk dengan urusannya masing-masing, dengan amalnya masing-masing. Sehingga
dia tidak mengenal saudara pada waktu itu. Artinya dia sibuk sendiri dan tidak sempat untuk bertanya-tanya kepada saudara-saudaranya atau teman-temannya atau pemimpin-pemimpinnya, pengikut-pengikutnya ketika di dunia. Sibuk dengan urusannya masing-masing. Dia bingung, dia stres. Ini bagaimana situasi seperti ini? Sesuatu yang baru terjadi. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa saja yang berat timbangan amalnya, maka mereka adalah orang-orang yang berbahagia, mereka adalah orang-orang yang beruntung, mereka orang-orang yang menang, mereka orang-orang yang tidak susah pada hari kiamat itu. Jadi ada juga yang bahagia di hari kiamat itu dia yang timbangan amalnya lebih berat dari timbangan kebaikannya, lebih berat dari timbangan keburukannya. Meskipun hanya 1 poin amal solehnya lebihnya dari amal kejahatan itu, maka dia akan bahagia pada waktu itu. Mereka akan menang waktu itu karena dia sudah mengalahkan ketika peperangan di alam dunia itu, mengalahkan hawa nafsu jelek, mengalahkan ajakan-ajakan setan, sehingga dia bersabar dalam jalan yang benar meskipun berbagai godaan itu datang. Sehingga setelah hari kiamat ditiup itu, orang lain itu pada sibuk, pada bingung, dia terseri-seri tersenyum-senyum pada hari itu karena amal baiknya banyak. Faman hafat mawajinu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan sebaliknya, orang-orang yang timbangan amalnya ringan, maka mereka itulah yang merugikan dirinya sendiri. Mereka di dalam neraka jahanam abadi selamanya. Jadi orang-orang yang amal kebaikannya sedikit dan amal kejahatannya lebih banyak dari amal kebaikannya, mereka adalah orang yang rugi ketika di dunia, ketika di akhirat itu. Sehingga seharusnya ketika di dunia ini menghitung nih, berapa amal baik, berapa amal buruk. Kalau amal buruk lebih banyak daripada amal baik, maka hati-hati. Setelah hari kiamat nanti mereka akan termasuk orang-orang yang merasa rugi. Kenapa? Karena waktunya tidak digunakan dengan sebaik-baiknya ketika di dunia untuk beramal soleh. Talpahu wujuhahum nar wa hum fiha kalihun. Wajah mereka itu dibakar dengan api neraka, dan mereka dalam neraka itu cacat, kulitnya terbakar, kemudian hangus, terbakar, terkelupas, giginya terbakar dan sebagainya. Mereka yang ringan timbangan amalnya itu disiksa di dalam neraka jahanam dan selamanya. Bayangkan, maka seharusnya inilah kenapa orang-orang itu harus bertakwa ketika dunia. Alam takun ayati tusla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah telah datang kepada kalian ayat-ayatku, dibacakan ayat-ayatku, tapi kalian mendustakan terhadap ayat itu. Ini adalah sebuah pernyataan, pertanyaan kepada mereka itu yang ketika di akhirat itu dia kali dalam neraka, disiksa, dibakar dengan api neraka. Bukankah telah datang ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan, petunjuk agar manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akal takut terhadap hari itu, yaitu hari kiamat, ketika manusia dihitung setiap amalnya. Dan ternyata ketika di dunia mereka ini selalu mendustakan, selalu tidak percaya terhadap informasi-informasi ini. Qalu rabbana ghalabat alaina sikwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka menjawab, ya Tuhan kami telah mengalahkan kepada kami kejahatan kami, maka jadilah kami orang-orang yang sesat. Jadi pada waktu itu mereka mengakui bahwa mereka telah kalah oleh dirinya sendiri, oleh kejahatan yang didorong oleh hawa nafsu yang ada dalam dirinya sendiri. Mereka merasa kalah, sehingga dengan kekalahan itu kemudian mereka tersesat dari jalan yang benar. Mereka sadar pada waktu itu, mereka mengakui, tapi sayangnya pengakuan itu, kesadaran itu sudah terlambat. Harusnya sekarang ketika masih hidup, segera kembali ke jalan yang benar, segera taubat. Taubat itu artinya kembali ke jalan Allah. Segala perbanyak amal soleh sebelum kematian itu datang. Rabbana ahrijna minha fa'in udna fa'innal dhalin. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka itu. Kalau keluarkan dari neraka itu, kembali ke dunia. Kalau ketika di dunia kami kembali melakukan kemaksiatan, kejahatan, maka kami termasuk orang yang dolim. Jadi orang itu kalau sudah meninggal, apalagi dia di akhirat nanti setelah masuk neraka, ingin kembali ke dunia. Mereka minta kepada Allah agar kembali ke dunia. Dan mereka berjanji akan berbuat baik. Itu adalah perkataan orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala sya'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, diamlah kalian dengan hina di dalam dan jangan banyak bicara. Pada saat itu bukan waktunya berbicara. Ketika orang sudah disiksa di dalam neraka, tidak bisa berdebat, tidak bisa mengajukan banding dan lain sebagainya karena udah diputuskan. Jangan banyak bicara, nikmatilah
hasil pekerjaan kalian ketika di dunia, yang kalian merasa bangga dengan perbuatan kejahatan yang kalian lakukan. Nauzubillah. Semoga kita tidak termasuk orang yang seperti ini. Maka kesempatan ini ketika masih hidup sebaiknya digunakan dengan amal-amal yang baik. Amal baik harus lebih banyak dari amal buruk. Boleh jadi manusia itu tidak bisa terlepas dari yang namanya maksiat, perbuatan maksiat. Tapi segeralah perbaiki diri, sehingga semoga timbangan amal kebaikan kita lebih banyak dari timbangan amal kejahatan. Shadaqallahul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.